Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Pratiwi, saya dari program studi ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai etika profesi. Nah, di dalam etika profesi itu terdapat karakteristik profesionalisme. Nah, karakteristik profesionalisme sendiri terbagi menjadi beberapa, yang pertama yaitu memiliki suatu keahlian. Nah, seseorang bisa disebutkan profesionalisme itu mereka harus memiliki keahlian tersendiri di bidang pekerjaan atau apa sih pekerjaan yang mereka geluti itu, mereka harus memiliki keahlian khusus. Dan yang kedua yaitu mengabdi diri pada masyarakat, bukan pada diri sendiri. Nah, biasanya seorang profesionalisme tidak bisa dikatakan profesionalisme kalau mereka mengabdi untuk diri mereka sendiri. Biasanya yang disebut profesionalisme itu mengabdi kepada masyarakat, bekerja untuk masyarakat. Apa yang mereka dimiliki oleh mereka, mereka kasihkan dengan orang lain agar bermanfaat. Dan yang ketiga, karakteristik profesionalisme itu mempunyai kode etik. Nah, biasanya seorang profesionalisme itu memiliki kode etik, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri etika. Nah, ciri-ciri etika sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu memiliki ilmu pengetahuan. Nah, pasti yang namanya seseorang itu memiliki ilmu pengetahuan agar bisa berkomunikasi dengan orang lain dari apa yang mereka miliki selama ini, yang apa mereka sudah pelajari mereka, untuk menjadi ilmu pengetahuan yang baru. Nah, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri etika yaitu motivasi. Mereka mempunyai motivasi terhadap diri mereka sendiri. Dan yang selanjutnya itu tanggung jawab. Nah, ciri-ciri etika profesi sendiri memiliki itu tanggung jawab. Mungkin tanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga tanggung jawab terhadap apa yang akan mereka kerjakan. Apa yang mereka tekuni tersebut, mereka harus tanggung jawab tentang hal tersebut. Selanjutnya itu mampu bersaing. Nah, mungkin dalam etika itu kita harus mampu bersaing dengan orang lain atau dengan diri sendiri agar bisa mencapai suatu tujuan kita, tujuan yang kita inginkan, teman-teman. Dan yang keempat itu mampu berbahasa dan juga jujur. Nah, dimanapun kita bekerja, kita itu harus memiliki kepribadian jujur terhadap diri sendiri, teman-teman, atau jujur terhadap apa yang akan kita perbuat, apa yang sudah kita perbuat, kita harus jujur dengan hal tersebut. Nah, dan selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik profesional di tempat kerja. Nah, karakteristik profesional di tempat kerja itu juga terbagi menjadi beberapa. Nah, yang pertama yaitu memanajemen waktu. Nah, seorang profesional itu, misalnya saya sebagai seseorang yang profesional itu harus bisa memanajemen waktu, teman-teman. Contohnya gimana sih seorang profesional itu harus bisa memanajemen waktu? Contohnya kita harus bisa memanajemen waktu agar pekerjaan kita itu tidak hancur atau terbengkalai, teman-teman. Misalnya kita sudah tahu masuk kerja jam 7, tapi kita bangun jam 6. Mungkin belum siap ya. Kalau cowok ya cepat. Kalau cewek mungkin dari jam 5 subuh itu harus sudah siap-siap, mungkin kita mau masak. Jadi itu pekerjaan kita itu termanage atau termanajemen. Harus ya, seorang profesionalisme di tempat kerja itu harus memiliki atau harus bisa memanajemen waktu. Dan yang kedua itu fokus. Mungkin kalian sudah pada tahu ya apa yang saya ingin fokus dalam pekerjaan apa yang kita lakukan. Dan yang ketiga itu siap. Dan yang keempat itu menghormati. Mungkin dari awal kita sudah membahas tentang menghormati. Mungkin menghormati dalam kapasitas profesional itu menghormati rekan kerja, teman-teman, agar kita tidak ada yang namanya permasalahan. Nah, selanjutnya yaitu terorganisir. Nah, terorganisir di sini maksudnya apa yang kita lakukan itu tersusun,
Dan yang keempat dan selanjutnya, kita harus bersikap positif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bersikap positif? Bersikap positif itu kita harus melakukan yang baik-baik, jangan melakukan hal negatif di tempat kerja. Dan kita harus menjadi orang yang positif, harus membawa aura yang baik teman-teman, jangan membawa aura yang jahat. Dan selanjutnya itu kontrol emosi. Nah, yang ini sangat penting teman-teman, kontrol emosi. Seseorang itu biasanya sangat susah yang namanya mengkontrolkan emosi mereka sendiri. Contohnya, kita punya masalah nih di rumah, tapi kita bawa ke tempat kerja. Nah, itu namanya tidak profesional dalam mengerjakan suatu pekerjaan di tempat kerja. Jadi kita itu harus mampu mengkontrol emosi kita teman-teman. Nah, yang selanjutnya yaitu memisahkan antara masalah pribadi dan masalah di kantor. Jangan kita campur adukan nih, ada masalah pribadi dan masalah di kantor. Kita punya masalah nih di rumah, tapi kita bawa nih ke tempat kerja teman-teman. Nah, itu bisa menghancurkan pekerjaan yang sudah kita bangun teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai etika TIK atau pengaruh dari teknologi terhadap anak muda atau masyarakat di Indonesia. Mungkin banyak sekali pengaruh dari TIK ini, teknologi ini terhadap masyarakat. Contohnya yaitu yang pertama, budaya menunduk. Ada yang tahu apa yang disebut budaya menunduk? Nah, budaya menunduk itu efek dari teknologi, dari gadget teman-teman yang teman-teman punya. Contohnya nih, kita lagi jalan, ada orang lain, tapi kita tidak melihat, lalu kita sibuk tuh dengan handphone kita sendiri. Nah, itu dinamakan budaya menunduk. Efek dari TIK, teknologi, yang selanjutnya yaitu suka menyendiri. Mungkin tidak usah kita bahas lagi, sudah pada tahu ya, suka menyendiri. Mungkin ada nih tamu dari luar, tapi kita sibuk nih main handphone sendiri di kamar ya. Itu efek dari teknologi teman-teman. Nah, yang selanjutnya yaitu kurangnya suka meniru budaya lain. Nah, contohnya yaitu kita suka meniru misalnya budaya K-pop. Dari kita menonton K-pop, jadi kita suka meniru baju mereka, alah bicara mereka. Banyak sekali yang suka kita tiru teman-teman. Selanjutnya yaitu banyaknya istilah asing. Apa sih maksudnya banyak istilah asing? Yaitu bisa kita lihat sendiri dari sosial media. Jadi banyak yang namanya istilah asing atau istilah yang biasa kita singkat, bahasa keseharian kita singkat tuh. Jadi bahasa istilah asing. Dan juga bahasa dari luar, misalnya dari bahasa Cina tuh, kita terbiasa melihat hal tersebut, jadi masuklah budaya asing, kita terapkan di diri kita, jadi muncullah yang namanya budaya asing atau bahasa asing tadi, istilah asing tadi yang kita dapatkan. Nah, yang selanjutnya yaitu oversharing. Nah, mungkin kita maksudnya sudah terbiasa berdua dengan gadget, jadi kita sering oversharing, sering sharing dengan lebih sering sharing dengan gadget daripada dengan teman kita sendiri. Kita suka mengumbarkan masalah pribadi kita dengan handphone daripada dengan teman kita. Kita bercerita lebih suka dengan handphone daripada dengan teman kita teman-teman. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ketergantungan. Nah, yang ini paling parah, ketergantungan. Nah, anak muda sekarang ini sering sekali ketergantungan dengan handphone. Beda dengan zaman dahulu teman-teman. Zaman dahulu walaupun tidak mempunyai handphone, tapi kehidupan mereka bisa dikatakan lebih baik dari sekarang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang human characteristic of Islamic ethics. Nah, di dalam human characteristic of Islamic ethics ini terdapat beberapa bagian. Nah, yang dimaksud dengan human characteristic of Islamic ethics yaitu keberanian diri seseorang dalam mengambil resiko. Nah, yang pertama yaitu pengalaman. Nah, dari pengalaman, dari baik pengalaman buruk maupun jahat, pengalaman yang sudah kita lalui beberapa banyak itu, jadi diri kita itu
berani mengambil keputusan dari pengalaman apa yang sudah kita lalui tersebut. Dan yang kedua itu keadilan. Keadilan ini sangat penting teman-teman. Nah, dari keadilan tersebut maka tidak ada lagi yang namanya diskriminasi teman-teman. Jika tidak ada keadilan, maka akan terjadi yang namanya diskriminasi terhadap kelompok A dan kelompok B. Dan selanjutnya itu kejujuran. Nah, di dalam Human Characteristics of Islamic Ethics yaitu kejujuran. Nah, jika seseorang tersebut tidak jujur, maka seseorang tersebut tidak dapat dipercaya teman-teman. Selanjutnya yaitu berpengetahuan. Nah, berpengetahuan sendiri memiliki ilmu tentang profesi yang mereka geluti agar bisa mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu makna dari etika profesi. Nah, makna dari etika profesi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu etika, yang kedua itu moral, dan yang ketiga itu komitmen, dan yang keempat pentingnya etika. Nah, apa sih yang dimaksud dengan etika? Nah, jadi etika tersebut adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang persoalan baik dan buruknya berdasarkan akal pikiran manusia. Nah, sedangkan moral yaitu sesuatu yang berkenaan dengan baik dan buruknya dengan ukuran tradisi dan budaya yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Nah, yang ketiga itu komitmen. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya apa sih yang maksudnya mempunyai keinginan nih. Jadi kita harus komitmen bahwa kita harus mencapai tujuan kita tersebut agar terjadilah komitmen atau kesepakatan. Nah, yang keempat pentingnya etika. Apa sih pentingnya etika itu untuk apa misalnya kan? Nah, jadi pentingnya etika itu adalah untuk mendorong suatu individu agar berpikir kritis. Dan yang kedua, agar sesuatu bersifat harmonis. Nah, baiklah mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, see you. Jangan lupa subscribe and like.